Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Soleha dari kelas HE18T. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran hak cipta lagu dalam mata kuliah Haki dan Indikasi Geografis dan Paten. Lahirnya hak cipta menurut hukum hak cipta nasional adalah timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan pelaksanakan diserahkan kepada masing-masing negara penandatanganan konvensi, akan tetapi telah ditetapkan standar internasional untuk perlindungan hak cipta. Mengenai perlindungan hak cipta yang lahir secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif ini sudah menjadi ketentuan yang dilakui tidak saja nasional, tetapi juga pada lingkup internasional. Jadi, meskipun seseorang berada di negara yang berbeda, selama negaranya termasuk dalam negara penandatanganan Berne Convention, maka ketentuan itu berlaku pula di negara-negara tersebut. Hanya saja kemudian pada penerapannya masih banyak yang belum memahami dengan baik. Demikian pula halnya dengan hak cipta lagu. Seorang pencipta lagu tidak wajib mencatatkan lagunya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual hanya supaya lagu tersebut terlindungi hak ciptanya, karena hak cipta bukan lahir karena pencatatan. Pasal 31 UU HC, kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang namanya disebut dalam ciptaan dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan dan atau tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. Pada huruf C dan D di atas disebutkan kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan atau tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. Ini menunjukkan bahwa pencatatan bukanlah syarat wajib untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Pasal 64 ayat 2 UU HC yang menegaskan timbulnya hak secara otomatis bagi pencipta berdasarkan prinsip deklaratif dengan menyatakan bahwa pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait. Pencatatan ciptaan bermanfaat antara lain untuk antisipasi ada pihak lain yang menggunakan tanpa izin, antisipasi timbulnya perselisihan dengan pemegang hak cipta, alat meminta pembatalan pencatatan ciptaan oleh pihak lain yang dilakukan tanpa hak. Terkait dengan pertanyaan mengenai kasus lagu tersebut di atas, dengan alasan apapun tidak boleh pihak lain menggunakan lagu ciptaan orang lain secara tanpa hak, apalagi pihak tersebut menyadari dengan digunakannya ciptaan orang lain tersebut maka ia akan mendapatkan keuntungan secara komersial. Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, salah satunya di mana diatur pada pasal 43 huruf D UU HC adalah pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. Contoh kasus Radiohead dituduh melanggar hak cipta atas video musik yang berjudul Burn the Witch. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif. Diartikan sebagai hak eksklusif karena hak cipta hanya diberikan kepada pencipta atau pemilik pemegang hak, dan orang lain tidak dapat memanfaatkannya atau dilarang menggunakannya kecuali atas izin pencipta selaku pemilik hak atau orang yang menerima hak dari pencipta tersebut (pemegang hak). Terdapat kasus hak cipta mengenai dengan tidak bertanggung jawabnya pelaku bootleg, seperti yang diberitakan bahwa Radiohead merilis album yang bertajuk A Moon Shaped Pool. Di salah satu single dari album itu berjudul Burn the Witch, video musiknya kini bisa disaksikan di situs web YouTube. Baru beberapa hari dirilis, namun Radiohead sudah dituduh melakukan plagiarisme. Demikian dari materi yang sudah saya jelaskan tentang contoh pelanggaran hak cipta lagu. Bila masih ada kekurangan dalam menjelaskan, saya mohon maaf dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.